Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai kas dan piutang. Dosen pengampu, Bapak Jovan Febriantoko, SEAK, MACCCA. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama Sintiarani Prastita, kelas 2AD, nomor absen 22, NPM 062030501335. Materi yang pertama yaitu kas. Apa itu kas? Kas adalah aset keuangan yang juga merupakan instrumen keuangan. Instrumen keuangan atau financial instrument diartikan sebagai kontrak yang menimbulkan aset keuangan pada suatu entitas dan liabilitas keuangan atau kepentingan ekuitas pada entitas lain. Terdapat dua jenis aset, yaitu aset keuangan dan aset non-keuangan. Kas atau cash merupakan aset paling liquid dan media standar pertukaran dasar untuk mengukur dan mencatat item-item lain. Perusahaan umumnya mengklasifikasikan kas sebagai aset lancar. Kas terdiri dari koin atau uang logam, mata uang, dan dana yang tersedia pada deposito bank. Instrumen yang dapat dinegosiasikan seperti wesel, cek bersertifikat, cek kasir, cek pribadi, dan draft bank juga dipandang sebagai kas, dan rekening tabungan di bank juga tetap dianggap kas. Item yang lebih tepat diklasifikasikan sebagai investasi sementara daripada kas yaitu dana pasar uang, sertifikat tabungan pasar uang, sertifikat deposito, deposito sejenis, surat berharga jangka pendek. Item tertentu menghadirkan masalah dalam klasifikasi. Perusahaan melakukan cek mundur dan IOU sebagai piutang, uang muka perjalanan sebagai piutang, perangko sebagai bagian dari persediaan perlengkapan kantor atau biaya dibayar di muka, dan dana kas kecil dan dana perubahan diklasifikasikan pada aset lancar sebagai kas. Pelaporan kas. Yang pertama ada setara kas, merupakan investasi jangka pendek dan sangat liquid, yang mudah dikonversikan menjadi kas, dan sangat dekat jatuh tempo sehingga tidak ada risiko signifikan dari perubahan suku bunga. Contohnya, surat perbendaharaan negara, surat berharga, dan dana pasar uang. Yang kedua, ada cerukan bank. Terjadi ketika perusahaan menulis cek yang jumlahnya lebih dari jumlah yang tersedia pada akun kas. Perusahaan harus melaporkan cerukan bank pada bagian liabilitas jangka pendek dengan menambahkannya ke jumlah yang dilaporkan sebagai utang. Jika jumlahnya material, maka perusahaan harus mengungkapkan item ini secara terpisah dalam laporan posisi keuangan atau catatan terkait. Kas terbatas. Kas kecil, gaji, dan dividen adalah contoh dari kas yang disisihkan untuk tujuan tertentu. Dalam berbagai situasi, saldo dana tersebut tidak material. Oleh karena itu, perusahaan tidak memisahkannya dari kas dalam laporan keuangan. Jika jumlahnya material, maka perusahaan memisahkan kas yang dibatasi dari kas biasa untuk tujuan pelaporan. Bank dan lembaga pemberi pinjaman lainnya sering meminta pelanggan untuk mempertahankan saldo kas minimum dan rekening giro maupun tabungan. Saldo minimum ini disebut saldo kompensasi. Untuk menghindari tindak menyesatkan investor tentang jumlah kas yang tersedia, untuk memenuhi kewajiban berulang, perusahaan harus menyajikan secara terpisah deposito yang dibatasi secara hukum, yang dimiliki sebagai saldo kompensasi terhadap pengaturan pinjaman jangka pendek antara item kas dan setara kas dalam aset lancar. Klasifikasi item terkait kas. Yang pertama, kas diklasifikasikan sebagai kas jika tidak dibatasi dilaporkan sebagai kas. Jika dibatasi diidentifikasi dan diklasifikasi sebagai aset lancar dan tidak lancar. Kas kecil dan dana perubahan diklasifikasi sebagai kas, dilaporkan sebagai kas. Surat berharga jangka pendek diklasifikasi sebagai setara kas. Investasi dengan jatuh tempo kurang dari 3 bulan sering digabung dengan kas. Surat berharga jangka pendek diklasifikasi sebagai investasi jangka pendek. Investasi dengan jatuh tempo 3-12 bulan. Cek mundur dan IOU diklasifikasi sebagai piutang, diasumsikan dapat ditagih. Uang muka perjalanan diklasifikasikan sebagai piutang, diasumsikan ditagih dari karyawan atau dikurangkan dari gaji mereka. Ongkos kirim, biaya dibayar di muka. Ongkos kirim diklasifikasikan sebagai biaya dibayar di muka. Juga dapat diklasifikasikan sebagai persediaan perlengkapan kantor. Cerukan bank diklasifikasikan sebagai kas. Jika saling hapus, tidak memungkinkan diklasifikasikan sebagai liabilitas jangka pendek.
Yang terakhir, saldo kompensasi. Kas yang diklasifikasikan secara terpisah sebagai deposito yang dipertahankan sebagai saldo kompensasi. Diklasifikasikan sebagai lancar atau tidak lancar dalam laporan posisi keuangan. Materi selanjutnya yaitu piutang. Apa itu piutang? Piutang atau receivables merupakan aset keuangan dan juga merupakan instrumen keuangan. Piutang sering juga disebut dengan pinjaman kepada pelanggan atau perusahaan lain. Piutang adalah klaim yang diajukan terhadap pelanggan dan lain-lain atas uang, barang, dan jasa. Perusahaan mengklasifikasikan piutang sebagai lancar atau jangka pendek dan tidak lancar atau jangka panjang berdasarkan tujuan laporan keuangan. Perusahaan dapat melakukan subklasifikasi menjadi 2 atau bahkan 3, yaitu piutang dagang, piutang usaha, dan juga piutang non-dagang. Contoh penyajian piutang dalam laporan posisi keuangan. Yang pertama, ini merupakan contoh laporan posisi keuangan dari perusahaan Nokia. Ini contoh kedua dari perusahaan Heineken. Pengakuan piutang. Pengakuan piutang adalah transaksi piutang yang sebagian besar jumlah yang diakui adalah harga pertukaran antara kedua belah pihak. Harga pertukaran adalah jumlah yang harus dibayar dari debitur. Beberapa jenis dokumen bisnis seperti faktur dapat dijadikan sebagai bukti harga pertukaran tersebut. Terdapat 2 faktor yang dapat mempersulit pengukuran harga pertukaran, yaitu ketersediaan diskon dan lamanya waktu antara penjualan dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Harga barang dapat dikenakan diskon dagang atau kuantitas. Perusahaan menggunakan diskon dagang untuk menghindari perubahan katalog yang sering terjadi. Perusahaan menawarkan diskon tunai atau diskon penjualan untuk mendorong pembayaran cepat. Contoh jurnal dalam metode pencatatan diskon tunai, metode bruto dan neto. Di sebelah kiri merupakan pencatatan menggunakan metode bruto dan di sebelah kanan menggunakan metode neto. Contoh yang pertama yaitu penjualan sebesar $10.000 termin 2/10 N/30. Jika dicatat menggunakan metode bruto, maka piutang berada di sebelah debit sebesar 10.000 dan penjualan berada di sebelah kredit sebesar 10.000. Jika dicatat menggunakan metode neto, maka piutang berada di sebelah debit sebesar 9.800 dan penjualan berada di sebelah debit kredit sebesar 9.800. Mengapa 9.800? Karena pada metode neto, jumlah uangnya sudah dipotong dengan diskon. Begitu juga dengan contoh yang kedua dan ketiga. Penilaian piutang. Di dalam laporan piutang, pada laporan posisi keuangan melibatkan klasifikasi dan penilaian. Perusahaan mengklasifikasikan piutang yang dimaksud untuk ditagih dalam 1 tahun atau siklus operasi, mana yang lebih lama sebagai aset lancar. Semua piutang lainnya diklasifikasikan sebagai aset tidak lancar. Perusahaan menilai dan melaporkan piutang jangka pendek pada nilai realisasi kas, di mana jumlah neto yang diharapkan akan diterima dalam bentuk kas. Menentukan nilai realisasi kas membutuhkan estimasi piutang tidak tertagihnya debitur atau potongan yang akan diberikan. Perusahaan mencatat kerugian kredit sebagai debit pada beban piutang tidak tertagih. Kerugian tersebut adalah risiko yang normal dan diperlukan dalam melakukan bisnis secara kredit. 2 metode yang digunakan dalam akuntansi untuk piutang tidak tertagih yaitu yang pertama, metode penghapusan langsung untuk piutang tidak tertagih atau direct write-off method. Yang kedua, metode penyisian untuk piutang tidak tertagih atau allowance method. Mencatat estimasi piutang tidak tertagih. Contoh soalnya, Brown Furniture memiliki penjualan kredit sebesar $1.800.000 pada tahun 2011. Dari jumlah ini, sebesar $150.000 masih belum tertagih pada 31 Desember. Manajer kredit memperkirakan bahwa $10.000 penjualan tersebut tidak akan tertagih. Jurnal penyesuaian untuk mencatat estimasi piutang tidak tertagih yaitu beban piutang tidak tertagih pada penyisian piutang tidak tertagih sebesar $10.000. Brown melaporkan beban piutang tidak tertagih dalam laporan laba rugi sebagai beban operasi.
Dengan demikian, estimasi piutang tidak tertagih dikaitkan dengan penjualan tahun 2011. Brown mencatat beban tersebut pada tahun yang sama dengan penjualan. Perusahaan mengurangkan akun penyisian dari akun piutang pada bagian aset lancar dari laporan posisi keuangan. Ini merupakan contoh dari laporan posisi keuangan Brown Furniture Partial. Penyisian piutang tidak tertagih menunjukkan taksiran jumlah klaim terhadap pelanggan yang diperkirakan tidak tertagih oleh perusahaan di masa depan. Perusahaan menggunakan akun kontra dan bukan mengkredit langsung ke akun piutang karena tidak mengetahui pelanggan mana yang tidak akan membayar. Saldo kredit pada akun penyisian akan menyerap penghapusan piutang tertentu ketika itu terjadi. Jumlah sebesar $140.000 pada tabel di atas mencerminkan nilai realisasi kas dari piutang pada tanggal laporan. Perusahaan tidak menutup akun penyisian piutang tidak tertagih pada akhir tahun fiskal. Mencatat penghapusan piutang tidak tertagih. Ketika telah kehabisan semua cara penagihan piutang yang telah lewat jatuh tempo dan menganggap bahwa penagihan sepertinya sudah mustahil, perusahaan harus menghapus piutang tersebut. Dalam industri kartu kredit, misalnya, salah satu praktik standar adalah dengan menghapus piutang yang jatuh tempo dalam 210 hari. Contoh soalnya, Wakil Direktur Keuangan Brown Furniture mengotorisasi penghapusan sebesar $1.000 saldo piutang yang harus dibayar oleh Randall CO pada tanggal 1 Maret 2012. Jurnal untuk mencatat penghapusan tersebut yaitu penyisihan piutang tidak tertagih pada piutang Randall CO sebesar 1.000. Pemulihan piutang tidak tertagih. Perusahaan membuat dua jurnal untuk mencatat pemulihan piutang tidak tertagih. Yang pertama, membalikan jurnal yang menghapuskan piutang tersebut. Yang kedua, menjurnal penagihan dengan cara biasa. Contohnya, pada tanggal 1 Juli, Randall CO pada akhirnya membayar sejumlah $1.000 yang telah dihapus oleh Brown pada tanggal 1 Maret. Jurnalnya sebagai berikut. Piutang Randall CO pada penyisihan piutang tidak tertagih sebesar 1.000 dan kas pada piutang Randall CO sebesar 1.000. Basis yang digunakan untuk metode penyisihan. Yang pertama, persentase penjualan, dan yang kedua, persentase piutang. Pada persentase penjualan, penekanan pada hubungan laporan laba rugi, dan persentase piutang, penekanan pada hubungan laporan posisi keuangan. Proses evaluasi penurunan nilai. Menurut SBA, mensyaratkan bahwa penilaian penurunan nilai harus dilakukan sebagai berikut. Piutang yang signifikan secara individual harus dipertimbangkan untuk penurunan secara terpisah. Yang kedua, setiap piutang yang dinilai secara individual yang tidak dianggap turun nilainya harus disertakan dengan kelompok aset dengan karakteristik risiko kredit yang sejenis. Setiap piutang yang tidak dinilai secara individual harus dinilai secara kolektif untuk menentukan penurunan nilai. Penjualan piutang. Penjualan piutang atau faktor atau anjak adalah perusahaan pembiayaan atau bank yang membeli piutang dari bisnis dengan mengenakan sejumlah fee atau penghasilan jasa dan kemudian menagih pembayaran uang secara langsung dari pelanggan. Anjak piutang atau factoring receivables secara tradisional dikaitkan dengan industri tekstil, pakaian jadi, furniture, dan home furnishing. Ini merupakan bagian dari anjakan piutang. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Maaf bila ada kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.